Tapi berasnya dari Vietnam. Terus yang sukses petani mana dong? Kan tolol ya. Petani mana kalau berasnya dari Vietnam? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa lo subscribe dulu tuh. Nah ya, oke. Lo tahu kenapa gua gitu? Karena gua akan membahas logika tolol, jadi rada berat ini buat gue. Ya, salah satu bentuk siksaan buat akal sehat gue itu membahas logika tolol, khususnya para pendukung 02 nih. Contohnya ini influencernya nih, Bengkel Dodo nih. Gue ngeliat ini gue bisa bilang tolol sih ya. Gaji PNS naik, kalian gak ribut. UMR naik, kalian diam. Harga gabah naik, kenapa kalian ribut? Biarlah sesekali petani menikmati dan hargai jeripaya mereka. Kalau nggak mau mahal ya tanam sendiri. Nah, lo lihat ya. Ini kenapa gue bilang logika tolol gitu. Kenapa gue bilang logika tolol? Gaji dan UMR disamakan sama beras naik, itu gimana ya? Biarlah sekali petani menikmati. Iya. Itu emang yang naik itu harga beras lokal atau gimana sayang? Mau gue bilang itu nanti kita akan lihat di tweetannya ini, dia hajar sama netizen. Ya dia hajar ya. Memang susah kita mau menerangkan sama orang-orang yang kayak gini nih. Si Bengkel Dodo ini rada susah emang. Ini gue ambil salah satu aja ya buat jawab dia tuh. Beras mahal nggak apa-apa, biar petaninya lebih baik penghasilannya, kata pendukung Pak Wowo. Nih ada salah satunya ini nih. Tapi berasnya dari Vietnam. Terus yang sukses petani mana dong? Kan tolol ya. Petani mana kalau berasnya dari Vietnam? Nah itu logika tolol pendukung 02 nih. Gue kan pernah ngangkat itu ya. Udah jangan debat sama mereka, udah jangan debat, jangan, percuma. Iya, mereka menang di TPS ODGJ. Iya, nih berasnya nih ada nih. Ini laporan buat Mas Gondrong hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Ini sudah mau habis. Kapal muatan 20.000 ton ini sudah mau habis, besok datang lagi. Ini asli dari Vietnam, ini berasnya ini. Berasnya super, tapi rasanya gak karu-karuan. Ini diekspor langsung dari Vietnam, los Vietnam punya. Itu terus yang sukses, yang menikmati harga itu petani mana, Dodo? Untung gua Aldo bukan Dodo.
Jadi orang sekelas Babe Hekal aja, ya, Babe Hekal itu gue dulu termasuk orang yang mengakui kepintarannya dia tentang sejarah. Sekelas Babe Hekal aja jadi begitu ya, gue mau bilang dongo nggak enak ya kan. Gimana pernah jadi ustadz ya. Sekarang bukan ustadz be, ya tetap ustadz, cuman bukan ustadz gue gitu. Jadi gue gitu aja. Nah apalagi yang sekelas si Dodo ini, lihat dia bilang langsung terjawab gitu. Petani Vietnam kah yang sukses ini? Udah nggak usah lama-lama. Kita ke postingannya ke Twitter yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingannya Bengkel Dodo ini ya. The Last Dodo. Gue refresh dulu biar komentar-komentarnya naik yang terbaru ya guys. Gaji PNS bla 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 ya. Bangke, komentar pertama nih udah. Bangke, gue di Kebumen nih, padi gue belum dibeli dengan harga murah, pupuk mahal dan langka. Untung petani nggak seberapa karena bensin atau solar buat garap sawahnya mahal. Lu pasti tahu di Kebumen kayak apa sekarang, beras dimahalin itu bukan buat petani untung tapi buat mafia impor. Tolol, dia jawab kenapa dijual, kan tolol. Tolol! Logika tolol. Ya, logika tolol penduduk ngowo nih, makin tolol. Dia di atas postingannya seolah-olah membela petani. Ini petaninya yang ngomong. Kenapa dijual kata dia? Ibu tuh duit goblok. Ya Allah, pertama komentar pertama udah kelihatan tololnya. Aduh. Jelas tolol. Nah, ini memang tolol. Status goblok naiknya gaji ASN itu sekali 5 tahun untuk kepentingan Pilpres bandingkan dengan rezim sebelumnya. Harga beras naik bukan berarti penambahan penghasilan petani karena pembelian normal. Tetapi ada orang biadab menimbun beras, Bulog sepertinya nggak punya duit untuk stabilkan harga. Memang tolol. Ini yang influencer loh ini. Apalagi yang buzzer-buzzer. Kroco-kroco seperti yang di TikTok. Yang abis gue blokir-blokirin gue. Lu tahu tuh, sampai semuanya masih gue simpan filenya. Ya gue diancam-ancam, gue dimacem-macemin, gue save dan gue blokirin dulu mereka. Wajahnya udah gue save semua sih. Ada saatnya itu wajah akan jadi konten ya. Ada saatnya, oke? Ada saatnya tuh wajah-wajah itu akan jadi konten. Tapi belum sekarang ya. Itu lo tahu bocil Mobile Legend. Nggak semua anak Mobile Legend tolol, pinter-pinter yang jago. Ini gue yakin juga yang main Mobile Legendnya yang jadi buzzer ini yang noob, lu tahu? Yang matinya sama minion, iya kecium lord, ya lagi jungle mati sama jungle gitu. Otak kosong. Yang happy mafia beras, makanya tolol. Tapi enak sih gue baca netizen ini di Twitter ini paling enak gue bacanya. Karena memang perlu penuh kecerdasan kalau netizen Twitter nih. Setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukan ketololan sejati. Nah, kan bener. Kata-katanya itu enak kalau di Twitter itu kita ngebacanya. Ketololan sejati, anjir. Gue mau nanya dulu, bisa setolol ini apa resepnya gitu. Ini nih. Dibayar berapa supaya bisa menonaktifkan fungsi otak kayak gini? Jadi tombol on off otaknya itu ke switch ke off gitu ya. Jadi wong kok ndeloko. Ih, goblok anjir. Sumpah. Ini juga lagi nyari duit buat beli beras. Haha. Bener juga ya kalau gue baca di sini ya. Coba ofensif apa nih? Buzzer aja emang gitu om, nggak mutu tweetannya. Paling juga dikasih bansos udah seneng. Kedai ilustrasi promo. Kebanyakan yang seneng itu petani Thailand. Nah tuh. Seneng gue pemikiran yang kayak gini. Tanda tanya. Namanya juga penjilat bre, cukuplah keluarin aja akunnya ke X, nanti juga hilang akunnya. Masa begitu? Aduh. Makan lagi biar kamu gagal paham, ayo. Astagfirullah.
Kalau berasnya dari Thailand, Vietnam, India, Cina yang sejahtera, petani mana? Petani mana? Emang kadang-kadang nggak mau bilang apa gue, ya Allah. Bodoh dipiara blok, otak itu dikasih Tuhan buat berpikir, dobol. Mereka mana mau berpikir? Kalau nggak punya solusi, nggak usah sok mau belain pemerintah. Jelas-jelas sudah gagal, masih mau dibelain. Petani mana yang seneng? Domino efek semua berimbas, gak hanya beras, cabai, bawang, telur, ayam, daging, ikan, sayur, mayur. Dapat berapa duit sih buat jilat enak bener? Hah? Coba kita lihat komentar orang di sini. Kan yang penting saya dibayar gitu badannya. Petani nggak dapat harga jual mahal, malahan susah dapetin pupuk. Nah tuh, lah kan dia mah buzzer tolol dan dah dibayar. Iya ya, kok tega gitu ya. Jadi orang tolol untuk menyesatkan masyarakat itu kok tega gitu. Kok tega jadi orang yang apa ya, menyebar berita-berita yang seolah-olah mendegradasi kualitas pemikiran anak bangsa dengan menyebarkan kata-kata yang seolah-olah membela petani tapi sedang menyebut kok bisa makan dari hal yang begitu gitu. Ini udah parah banget nyari duit ya orang-orang nih. Pemerintah itu impor beras dari Vietnam. Ngapain pemerintah mensejahterakan petani Vietnam? Dasar bego memang kau ODGJ. Orang-orang dukung Gibran dan Jokowi. Oh iya ya, orang dukung Gibran dan Jokowi ODGJ bisa juga ya. Iya ya, orang dukung Gibran ODG Jokowi. Iya, orang dukung Gibran Jokowi ODGJ ya. Subhanallah ya. Iya ya, udah ya guys gitu aja. Udah jangan lama-lama kita bahas ini, ntar kita jadi ODGJ. Ya jadi intinya jaga kewarasan kalian, jaga mental kalian, jaga nyali kalian. Kita tetap akan bersuara kebenaran ya. Ketololan yang hakiki telah kita bacakan ya. Komentar orang juga ada ya. Jadi bohong mereka mikirin petani, buktinya no petani ada yang curhat tetap dikatain sama dia. Emang tolol ya. ODGJ, orang dukung Gibran Jokowi. Oh DGJ, bener juga ya. Ya. Oke siap. Pamit dulu gue. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener juga ya. ODGJ. ODGJ, orang dukung Gibran Jokowi. Bener. Ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.